penghapusan skripsi untuk mahasiswa S1. Sebenarnya tidak tepat kalau kita bilang penghapusan, makanya seru juga kalau dihapuskan ya. Tapi lebih tepatnya ini adalah penambahan alternatif untuk syarat kelulusan sarjana S1 di Indonesia. Skripsi masih jadi favorit ya, masih paling banyak mahasiswa itu pilih tugas akhir untuk format skripsi ya. Kenapa? Karena mereka satu, menurut mereka itu lebih bisa dikendalikan. Maksudnya walaupun ada faktor X, misalnya pembimbingnya mudah apa enggak, bisa ditemui dengan rutin atau enggak, atau mungkin faktor dari diri sendiri, malas atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, selamat datang di LPN Podcast bersama saya Heidi Ramadan dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, dan rekan saya Maulia Zahra dari jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Oke teman-teman, pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai penghapusan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa S1. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Makarim, mengatakan bahwa skripsi sudah tidak diwajibkan lagi bagi mahasiswa S1 sebagai tugas akhir. Nah, oke teman-teman, sekarang telah hadir bersama kita pada podcast hari ini Mr. Dr. Herman Felani SSMA yang sudah berkenan hadir. Sebelumnya mari kita sapa dulu Mr. Halo Mister. Halo, mau hadir. Halo teman-teman semua, khususnya para pendengar setia podcastnya LPM Ekonomika ya. Apa kabar? Salam kenal. Baik, terima kasih Mister sudah hadir nih. Sama-sama, waktunya di sebuah sini. kehormatan ya. Nah, ini podcast perdana ya katanya ya. Iya, Ya, Mister. untuk magang. Ya. Oke. Sebelum masuk inti pertanyaan nih Mister, aku mau tanya dulu. Sebenarnya tugas akhir mahasiswa S1 UI itu ada apa aja sih selain skripsi gitu? Oke. Pertama mungkin saya mau sedikit dalam tanda kutip ralat ya, berjudul topik yang teman-teman ambil nih pintar, memang teman-teman pers memang jago ya. Sedikit provokatif, penghapusan skripsi untuk mahasiswa S1. Sebenarnya tidak tepat kalau kita bilang penghapusan, makanya seru juga kalau dihapuskan ya. Tapi lebih tepatnya ini adalah penambahan alternatif untuk syarat kelulusan sarjana S1 di Indonesia. Nah, kalau kita lihat kan itu kan salah satu dasar hukum atau legalitasnya kan dari Permendikbudristek Dikti, Permendikbudristek, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, kalau waktu itu Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim itu bilang waktu itu menariknya disiarkannya lewat YouTube channelnya Permendikbudristek ya, dan kita bagus nih, kita pakai medium yang sama, YouTube juga, Spotify juga ya. Disebutkan bahwasanya skripsi bukan satu-satunya syarat untuk kelulusan. Boleh ada alternatif lain, misalnya kita membuat project misalnya, atau membuat prototype sebuah produk tertentu gitu kan, ataupun format-format yang lain. Nah, pertanyaan mau tadi kan pertanyaan apakah di UI ada model syarat untuk kelulusan apa saja nih untuk S1. Untuk mahasiswa S1 sebenarnya sebelum Mas Menteri tahun 2023 di tahun 2023 dimulai Permendikbudristek menjelaskan itu, menentukan keputusan itu, UI sudah lama sekali saya pikir. Salah satunya mungkin yang saya ingat dan tercatat itu 2016 UI misalnya salah satu prodi itu di ilmu komunikasi sudah memberikan tugas non skripsi berbentuk tugas akhir yang kekaryaan. Formatnya bisa bikin film misalnya, karena di komunikasi ada media kreatif, bisa dia bikin project komunikasi, bisa dia bikin pameran fotografi misalnya kalau dia di jurnalistik ataupun yang lain, kemudian juga bisa format-format lainnya. Dan itu menarik tuh waktu kemarin ini kan heboh ya berita tentang apa namanya skripsi ini ya, skripsi bukan jadi syarat wajib lagi. Itu salah satu media, mungkin teman-teman tahu, Kumparan ya. Kumparan itu meliput satu mahasiswa UI, alumni UI yang sudah lulus yang jadi filmmaker. Namanya Bang Heri, dia orang Lombok, orang NTB. Dia bikin film waktu itu, dokumenter untuk tugas akhirnya.
dan akhirnya dia keterusan jadi filmmaker, dan dia sekarang filmnya udah menang award ya di berbagai negara gitu ya. Terakhir itu di Austria gitu. Jadi ya itu salah satu contoh bahwasanya memang di UII tugas akhir non skripsi itu sudah ada sejak dulu. Nah di prodi-prodi lain misalnya di arsitektur ada studi perancangan arsitektur, kemudian juga mungkin di teknik sipil dan lain, memang ada formatnya tuh tugas akhir dan itu dibuat laporannya. Jadi dia ada output produk yang dibuat atau prototipe yang dibuat. Jadi buat kami, buat kita, maaf ini kita nih kalau kita ngomong ini bukan hal baru. Ini sudah dilakukan sejak dulu dan sesuai dengan spirit yang disampaikan oleh Mendikbud ya Pak Nadiem itu. Spiritnya adalah kampus diberikan otoritas untuk menentukan syarat kelulusan dari lulusannya masing-masing. Nah, tapi kalau FB ini setahu Mister kayaknya opsinya masih skripsi kalau yang untuk UI, tetapi untuk teman-teman yang kuliah double degree di luar negeri, misalnya di kuliah di kita punya kerjasama dengan Wusong University di Korea misalnya, atau Yongsan University di Busan, itu mereka project aja. Project itu sudah laporan, atau di Saxion University of Applied Science yang memang dia itu kampus judulnya aja Applied Science bukan Research University, memang dia magang dan laporan dan syarat lulus. Tapi menariknya kalau di UI ada juga yang dia sudah double degree, sudah lulus di luar negeri tanpa skripsi, pulang ke UI harus bikin skripsi lagi, itu agak merepotkan. Gitu Pak. Nah, jawaban yang pertanyaan pertama tadi ya, apa saja model-model. Jadi kita ini bukan isu baru, ini hal yang udah kita kerjain sejak dulu gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, mayoritas mahasiswa untuk UI sendiri itu memilih tugas apa dalam tugas akhirnya gitu Ustaz? Nah itu dia aja. Ternyata menariknya memang skripsi masih jadi favorit ya. Masih paling banyak mahasiswa tuh pilih tugas akhir untuk format skripsi ya. Kenapa? Karena mereka satu, menurut mereka itu lebih bisa dikendalikan. Maksudnya walaupun ada faktor X misalnya pembimbingnya mudah apa enggak, bisa ditemui dengan rutin atau enggak, atau mungkin faktor dari diri sendiri males atau enggak ngerjain skripsinya gitu kan. Makanya ada juga bilang script sweet katanya gitu ya, menikmati prosesnya. Tapi ada juga yang nggak dikerjain akhirnya lulusnya lama gitu kan. Tapi mayoritas memang masih milihnya skripsi untuk format tugas akhir. Misalnya di kami sendiri, misalnya bisa nyebut di sini karena bisa ngajar di prodi ilmu komunikasi juga. Di ilmu komunikasi itu ada konsentrasi namanya media kreatif. Tapi nggak semua bikin media kreatif, nggak semua bikin film, bikin fotografi atau bikin musik atau apa. Ada juga yang bikinnya milihnya skripsi karena mereka mungkin proses kreatifnya mungkin dianggap sulit gitu ya, jadi mereka lebih milih ke skripsi. Jadi mayoritas kalau di UI dari data yang kita miliki itu mayoritas memang skripsi. Itu terlihat dari data wisudawan wisudawati. Kalau kita wisuda kan bentuk buku wisuda tuh, nanti kelihatan judul tugas akhir apa itu skripsi mayoritas. Skripsi ini kan masih jadi favorit lah ya. Betul. Sama mahasiswa-mahasiswi UI ini. Nah sebenarnya manfaat dari skripsi ini tuh apa sih bagi mahasiswa atau masyarakat luar? Sebenarnya pertanyaan mau tuh penting, tapi juga perlu itu kritis juga ya. Karena apa? Skripsi itu dalam beberapa hal untuk level S1 memang dianggap terlalu sulit. Karena skripsi itu membutuhkan kemampuan akademis, berpikir kritis, kemampuan melakukan kajian literatur yang sebenarnya itu levelnya untuk mahasiswa S2, S3. Tapi faktanya memang skripsi tetap menjadi favorit karena apa? Karena orang kecenderung akan melakukan replikasi dari skripsi-skripsi sebelumnya. Maksudnya gini nih, kalau anak UI kalau nulis skripsi, itu dia akan lihat skripsi kating-katingnya. Kating-katingnya nulis apa, mereka lihat, mereka tinggal merubah variabelnya, atau tempatnya, atau kotanya, atau perusahaannya. Jadi kadang-kadang variasi skripsi itu juga terbatas sebenarnya. Jadi itu aja judul yang kita. Itu tergantung sekali bagaimana pembimbing, dosen pembimbing skripsi, atau kalian dosen singkatnya dosbing gitu ya, atau DPS, dosen pembimbing skripsi itu ngarahinnya kemana. Ada juga model-model misalnya udah kalau di ini sorry bisa nggak misalnya komunikasi lagi ya, bisa juga ngajar di UB, tapi ngajar bahasa Inggris. Di komunikasi itu ada kita namanya seminar day. Jadi nanti dosen-dosennya akan presentasi risetnya semua.
riset saya ini, silakan nanti kamu tertarik ikut riset yang mana, nanti dia bisa milih judul skripsinya sesuai dengan riset dari dosen bidang ini. Jadi mahasiswa melakukan ya milih topik yang juga cukup up to date sesuai dengan interest dari dosen. Dan itu ternyata ya cukup efektif karena itu membuat variasi penelitian judul itu lebih luas. Kalau manfaatnya buat masyarakat umum itu menarik karena skripsi itu ternyata masih jadi referensi yang bisa dilacak ya, karena kita dengar dulu ada di space, dia disimpan di di repository yang digital yang orang bisa baca. Beberapa skripsi bisa dikutip oleh media-media besar, misalnya Tirto ID itu pernah mengutip skripsinya ilmu komunikasi tentang bahasa ngapak. Nah, karena risetnya terbatas gitu kan, tentang bahasa ngapak, bagaimana orang Jawa yang ngapak itu sebenarnya adalah Jawa kuno, itu Jawa yang asli. Sementara Jawa yang di Jogja, itu Jawa Mataraman itu merupakan bahasa Jawa yang dibentuk karena kepentingan politik untuk membentuk elit di Mataram, Jogja, Solo gitu ya. Jadi menarik tuh, padahal Jawa ngapak karena sering dibully, ini lucu gitu ya. Ternyata dari hasil riset itu skripsi menyebutkan itu dan itu dikutip oleh Tirto ID. Jadi ternyata skripsi itu masih dijadikan rujukan untuk penelitian-penelitian khususnya internal ataupun mungkin kepentingan dalam negeri gitu, karena bahasanya masih dari bahasa Indonesia. Tapi skripsi yang berbahasa Inggris, misalnya teman-teman kan di sini ada IP ya, akuntansi, ekonomi, ilmu ekonomi dan manajemen, itu juga berapa dipubliskan juga dalam jurnal internasional. Jadi dari skripsi itu bisa diwujudkan jadi publikasi ilmiah yang sesuai standar jurnal internasional yang juga bermanfaat, memberikan kontribusi buat masyarakat luas. Jadi skripsi tetap bermanfaat dan masih ada yang baca kok gitu. Oke. Mungkin kalau boleh nanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak jika skripsi tidak diwajibkan sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa? Sebenarnya gini ya, alternatif lain. Tadi di awal saya udah bilang meralat, bukan menghapuskan skripsi, tapi ada tambahan alternatif pilihan lain. Misalnya kalau mahasiswanya minatnya itu memang bukan ke akademis, yang berpikir, membaca, menulis, kemudian melakukan kajian pustaka, melakukan riset ke lapangan dan seterusnya. Mungkin dia lebih ke membuat karya, atau mungkin dia lebih membuat bisnis, misalnya membuat startup yang dijadikan bisnis, atau bikin prototipe atau penemuan tertentu yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu kan kita bisa memfasilitasi berbagai kepentingan dan interest dan bakat mahasiswa, karena tidak semua orang itu minatnya ke akademik. Ada yang minatnya ke wirausahaan, atau mungkin ke kreativitas gitu kan, atau mungkin ke bidang yang lain. Manfaatnya kalau buat mahasiswa saya pikir ya banyak ya, selain ada skripsi seperti tadi yang saya beri contoh di awal, misalnya teman-teman komunikasi itu bahkan ada yang jadi filmmaker akhirnya, dan dia passionnya di sana, dan dia betul-betul profesional, padahal mulainya dari tugas akhir gitu kan. Saya sendiri sebagai dosen bimbing skripsi harus juga bisa bikin gitu kan, misalnya saya harus bimbing tugas akhir berbentuk film seperti tahun lalu, dan tahun ini saya buat film fiksi dan juga film dokumenter, supaya nanti mahasiswa bisa lihat ini karya saya. Nanti teman-teman silakan kalau mau bukan film, kira-kira prosesnya gini. Saya harus bisa cerita kan, walaupun saya sebenarnya bukan filmmaker, tapi karena saya dosen pembimbing tugas akhir juga selain skripsi, saya juga bisa harus memberikan contoh kepada mahasiswa. Dan itu sebenarnya saya belum lihat model lain kalau misalnya kalau dia bikin bisnis startup misalnya gitu ya, atau mungkin dia bikin inkubator bisnis yang itu mulai dari proses perancangan awal, dari bisnis kanvasnya sampai selesai, sampai akhir nanti perhitungan ROI ya dan seterusnya ya, return of investment dan lain-lain, BEP-nya. Mungkin itu bisa jadi satu alternatif juga di FBE, saya belum tahu, tapi saya pikir itu bagus tuh kalau bisa di FBE ada alternatif itu. Bisnis mungkin paling cocok ya, minimal teman-teman D4 kan bisa mulai dengan bisnis digitalnya gitu kan. Jadi saya pikir manfaatnya bisa banyak lah buat masyarakat dan buat mahasiswa. Mereka punya perspektif lain kan, ada yang juga yang mentok di skripsi gitu kan. Untuk mahasiswa nih yang sudah lulus, tapi kan mahasiswa lulus nih beda-beda lah pilihannya. Tadi ada yang skripsi, ada yang filmmaker gitu. Nah itu tuh apa sih yang membedakannya? Maksudnya kayak pas lulus nih apakah sama gitu? Iya, sebenarnya kalau untuk kualitas lulusan kita punya namanya
standar kompetensi lulusan. Nanti lulusan UI itu harus seperti apa? Misalnya yang pertama, misalnya dari aspek ininya dia harus punya nilai-nilai keislaman, keindonesiaan. Kemudian dari aspek keprodiannya dia harus cakap di bidang apa? Mungkin bidang akuntansi kalau di FB kan, bidang ilmu ekonomi, makro, mikro. Kalau akuntansi nanti mungkin bidang accounting gitu ya, mungkin sampai ke auditing, forensik dan lain-lain gitu kan ada spesifik masing-masing dari prodi. Jadi standar-standar itu nanti bisa diakomodir sebenarnya dengan pilihan-pilihan yang ada. Nah kalau misalnya yang mengerjakan yang non skripsi kan dia otomatis mungkin keterampilan praktisnya lebih kuat. Kalau dia mungkin bentuknya praktek kerja ataupun magang yang terstruktur dengan laporan dan model, ada output luaran yang jelas, prototype atau apa, atau mungkin dia bikin model kerja baru, itu kan keterampilan praktisnya meningkat. Atau mungkin tadi kemampuan kreatifnya, kalau tadi seperti ilmu komunikasi yang ada media kreatif misalnya sebagai konsentrasinya, atau mungkin dia bikin media sendiri, dia jurnalistik terus bikin media yang mungkin maju gitu kan bisa juga jadi. Dan kemudian kualitas proyek akhir atau tugas akhir itu bisa semakin meningkat juga kalau kita ada pilihan non skripsi gitu kan. Dan keterampilan lain-lain misalnya keterampilan entrepreneurship, keterampilan untuk memanage project management. Kalau dia formatnya formatnya dia bikin project, kami ada proyek komunikasi misalnya, itu kan dia mulai planning dari awal sampai akhir. Misalnya bikin event, tapi event besar, kemudian di planning dari awal sampai akhir, itu kan bisa jadi sebuah ya mengasah betul keterampilan lainnya yang non akademis tadi gitu ya. Karena memang tidak melulu, faktanya kan di lapangan pekerjaan juga kan dibutuhkan orang nggak cuma yang pintar akademis. Pintar akademis katanya nanti cuma jadi dosen gitu kan. Yang pintar bisnis nanti jadi pengusaha, yang pintar kreatif mungkin kerja di media, atau sekarang kan eranya information society ya, gitu ada 5.0 gitu kan. Jadi apa-apa ke media gitu kan. Itu juga jadi alternatif yang penting. Tapi ya di sisi lain ada kelemahannya juga sih. Terus Pak, dengan ada atau tidaknya skripsi, apakah dapat mempengaruhi mutu dan kualitas mahasiswa? Nah ini tadi kalau kita bicara sesuatu kan lebih fair kalau kita lihat dari berbagai aspek kan. Ada aspek positif, aspek negatif, kekurangannya, kelebihannya apa. Pertanyaan Haider ini bagus nih karena peraturan menteri ini dikeluarkan itu masih belum ada standar yang jelas. Standar tugas yang lain-lain itu seperti apa gitu kan, tugas akhir seperti apa ya, walaupun dari Mas Menteri bilang nanti tergantung universitas masing-masing diberikan kewenangan atau otoritas untuk menentukan sendiri kan. Nah itu kan bisa beda-beda, misalnya di komunikasi itu standar buat film dokumenter seperti apa gitu kan, mungkin beda komunikasi UI dengan komunikasi di kampus lain misalnya gitu kan. Standar buat mungkin bisnis saya nggak tahu, mungkin startup atau bisnis digital misalnya di FBE itu seperti apa, nanti apakah sama yang di FBE UI dengan di FBE di kampus lain, itu kan jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, otomatis nanti kalau ada alternatif pilihan itu alternatif pilihan di non skripsi, berarti kan otomatis penelitian ilmiah akan berkurang juga. Misalnya dari jumlah mahasiswa kita taruhlah misalnya satu angkatan misalnya di ilmu komunikasi atau di ekonomi pembangunan misalnya ada 500 mahasiswa, ternyata dari 500 mahasiswa seangkatan itu yang pilih skripsi hanya 100, kan otomatis menurun, 400-nya lari ke yang lain-lain kan. Mungkin dia pilih bisnis, karya dan lain-lain. Otomatis penelitian ilmiah akan berkurang. Itu akan kelihatan juga dari repositori ilmiah kita. Nanti kelihatan kalau teman-teman buka websitenya perpustakaan gitu kan, kelihatan mana aja yang skripsi gitu kan, tugas akhir mana, yang laporan magang apa. Dan sayangnya juga nanti kalau yang ingin melanjutkan S2 S3, jangan lupa S2 S3 kan syaratnya masih syarat tugas akhir. Ya, tugas akhir karya ilmiah tulisan. Kalau S2 namanya sering disebutnya tesis gitu ya, atau S3 itu disebutnya disertasi kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di Inggris terbalik, atau di Australia terbalik. S2 itu disebutnya dissertations, S3 itu disebutnya tesis ya. Kebalik, nanti di tiap negara punya istilahnya masing-masing ya. Tapi syarat S2 S3 itu memang harus ada tulisan ilmiah.
Dan memang yang kemarin di peraturan ini juga di Permen nomor 53 tahun 2023 ini kan disebutkan salah satunya syarat untuk terbit jurnal tertentu yang standar ini gitu kan dihilangkan. Itu juga memudahkan untuk lulusan, tapi di sisi lain dengan terbit di jurnal ini ya itu penting karena standar untuk reviewnya kan lebih tinggi ya. Misalnya untuk syarat lulus S2 itu harus terbit di jurnal Sinta atau jurnal Scopus mungkin ya, atau S3 Scopus gitu kan, terindeks Scopus. Itu penting sebenarnya, tapi di sisi lain memang menyulitkan karena antrian untuk orang publish itu kan butuh waktu, dan slot untuk publish di jurnal ilmiah berreputasi itu kan juga terbatas, nggak semua orang bisa. Ya kalaupun ada yang jalan pintas misalnya, oh harus bayar sekian kan publish, kadang-kadang itu jadi malah kriminalitas ya, jadi di jurnal predator ya, predatory jurnal itu berbahaya juga. Tapi karena kalau memang kalian sebagai mahasiswa S1 ini niatnya nanti mau lanjut S2 S3, mungkin tidak salahnya milih skripsi untuk tugas akhir. Karena apa? Nanti kalian S2 S3 biar nggak kaget dengan penelitian ilmiah yang bentuknya dipublikasikan dalam tulisan ilmiah standar internasional gitu kan. Jadi academic writing tetap penting untuk kita. Selanjutnya nih Pak, apakah penghapusan skripsi ini dapat mempengaruhi peran dosen dalam mendampingi mahasiswa? Ya, menurut lagi mau bukan penghapusan ya. Oh, ya. Pemberian alternatif lain non skripsi gitu ya, pokoknya tugas lain non skripsi. Kalau maksudnya beban ke dosen atau mengurangi, gimana itu pertanyaan awal tadi? Apakah mempengaruhi peran dosen itu? Sebenarnya dosen tetap berperan penting ya. Seperti saya beri contoh tadi, kalaupun dia bikin karya misalnya di ilmu komunikasi, itu tetap harus di bawah bimbingan, tetap ada pembimbing tugas akhir. Kalau dia taruhlah misalnya dia bikin startup atau bikin bisnis gitu ya, inkubator bisnis inkubator, kan dosen juga berperan sebagai pembimbing. Sebenarnya peran dosen tidak bisa dibilang tetap kunci, karena namanya tugas akhir itu kan standar kelulusan itu menjadi standar universitas dan prodi. Nah untuk menjaga standar itu kan harus ada yang mengawal. Makanya di sini tetap ada dosen pembimbing. Maupun dosen pembimbing, mau itu dosen pembimbing skripsi, dosen pembimbing tugas akhir. Kalau di tempat saya komunikasi udah nyebutnya dosen pembimbing tugas akhir. Nah itu tetap ada standar. Jadi walaupun mungkin perannya sedikit berbeda. Kalau untuk tugas akhir kan dia jadi teman diskusi sesama filmmaker ibaratnya gitu kan, atau sama fotografer kalau dia untuk pameran foto, atau mungkin di ekonomi ya sesama bisnismen, mereka lagi bikin bisnis tuh, bisnis person gimana nanti bisnis ya, mungkin dosennya akan memposisikan itu sebagai semacam kayak investor gitu kan, ngelihat oh ini prospektif apa enggak nih gitu kan, dia beda peran tapi tetap punya peran penting. Kalau Bapak sendiri kan jadi kalau Mister ini kan jadi dosen pembimbing juga ya Mister. Nah kalau Mister tuh lebih tertarik ke yang skripsi atau non skripsi? Saya bilang dua-duanya ya, karena saya sebagai akademisi, sebagai dosen juga punya kewajiban. Kalau di UI kan kita punya 4 kewajiban. Kalau universitas lain kan tridharma, kalau kita kan 4. Yang pertama adalah pendidikan, mengajar, ngisi kuliah dan lain-lain, isi materi dan lain-lain. Kemudian penelitian, karena penelitian itu tetap harus wajib bagi kami sebagai dosen. Kemudian pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini kan formatnya bisa bentuk tugas akhir yang lain, yang non skripsi. Misalnya kita bikin kegiatan pengabdian masyarakat, volunteering, atau mungkin proyek komunikasi yang melayani masyarakat. Misalnya saya bawa mahasiswa saya waktu itu ke NTB, waktu itu ke Lombok, misalnya kita bikin proyek untuk pengabdian masyarakat, literasi digital, misalnya literasi media, kemudian juga pendidikan. Itu sebenarnya bisa dijadikan format tugas akhir juga sebenarnya kan. Atau kemarin ini barusan di di Flores juga, di Manggarai, di Sekon, daerah perbatasan dekat Timor Leste, kami juga bikin kegiatan itu bisa. Jadi yang penelitian itu nanti formatnya bisa ke skripsi, kuliah ya seperti kalian dapat teori-teori dan praktek mungkin ya, beberapa mata kuliah praktek. Kemudian yang ketiga tadi pengabdian masyarakat itu bisa jadi format untuk tugas non skripsi. Dan yang terakhir ada dakwah Islamiyah. Nah, dakwah Islamiyah ini kan kalau mungkin untuk prodi-prodi tertentu kayak pendidikan agama Islam, kemudian juga di ahwal sasiah atau mungkin ekonomi Islam, itu mungkin bisa jadi kayak format pengabdian masyarakat, tapi
spesifik untuk dakwah, itu bisa juga dibikin project dalam tanda kutip dan jangka panjang dan dijadikan tugas akhir. Saya pikir sangat membuka peluang untuk itu. Tapi semuanya kan dikembalikan ke prodi masing-masing ya. Syaratnya mau seperti apa gitu kan. Mungkin kalau saya nggak tahu ya, kalau standarnya akuntansi kan pakai standar akreditasi internasional ACCA misalnya atau ICSB gitu kan, mungkin sebenarnya cukup standar ICSB aja udah cukup gitu kan, nggak perlu lagi. Tapi karena Dikti sudah menyarankan nggak perlu harus skripsi gitu kan, berarti kan harusnya kita bisa ngikutin standar yang udah diikuti untuk standar internasionalnya begitu. Oke, menarik tadi Pak dari penjelasannya. Mungkin saya ingin sedikit bertanya mengenai salah satu syarat untuk kelulusan itu dakwah Islamiyah ya Pak. Ya. Bisa dijelaskan kembali itu? Iya, Gitu. sebenarnya ini lontaran aja ya, Dir, saya perlu klarifikasi. Soalnya hal baru juga nih, kita baru tahu juga. Iya, karena selama ini kan teman-teman tahu catur dharma itu bayar. Padahal catur dharma kan sebenarnya 4 pilar perguruan tinggi di UI khususnya ya. Sejak kita berdiri sebagai sekolah tinggi Islam di Jakarta 1045 sampai sekarang di dalam Universitas Islam Indonesia, itu kita memang ada kewajiban yang 4 itu. Kalau universitas lain kan cuma 3 ya, sampai di pengabdian masyarakat saja. Ya formatnya kan ada yang KKN, ada yang pengabdian dan lain-lain. Nah kalau untuk yang keempat ini saya pikir kalau itu menjadi pilar dari perguruan tinggi, kenapa enggak? Itu bisa saja dijadikan sebagai syarat kelulusan. Misalnya ada terbukti mahasiswa model pondok pesantren kan, dia selesai kuliah sekolah misalnya setelah tahun keempat gitu kan, dia mengabdi, dia harus ke daerah pedalaman, mengajar di sana 1 tahun gitu kan. Kenapa 1 tahun tidak bisa diapresiasi sebagai syarat kelulusan? Itu kan panjang, waktu yang panjang. Atau mungkin 6 bulan lah ya kalau terlalu lama, seperti PPL gitu kan. Atau mungkin tinggal di daerah pedalaman, melakukan dakwah Islamnya, pembinaan keislaman di wilayah tertentu. Itu saya pikir sangat mungkin untuk dijadikan salah satu opsi. Tapi sekali lagi kembali ke prodinya. Nah, saya berikan contoh misalnya untuk dakwah Islamnya ya mungkin prodi-prodi yang bersentuhan betul-betul dengan keislaman. Walaupun sebenarnya di UI tidak bisa kita memisahkan prodi itu dengan keislaman, karena menurut foundernya UI, ya, Dr. Muhammad Hatta sendiri bilang kan disinilah tempat bertemunya pengetahuan dan agama. Jadi apapun bidang ilmu yang kita lakukan, mau arsitektur segala macam, tetap ada sentuhan keislamannya, gitu kan. Misalnya arsitektur Nusantara dan seterusnya, misalnya. Tapi ya mungkin nilai-nilai keislamannya bisa diterapkan dalam bentuk bangunan dan lain-lain, itu kan juga bisa sebenarnya. Selanjutnya tugas akhir mahasiswa nih kan ada yang skripsi, ada yang magang, dan juga ada kewirausahaan nih. Nah menurut Bapak nih, kewirausahaan yang dilakukan mahasiswa ini lebih efektif online atau secara offline? Nah kalau untuk sekarang karena kita udah betul-betul di era baru ya, bisa dibilang ya new normal lah ya. Sekarang itu kan beberapa kegiatan itu tidak perlu betul-betul full daring atau full luring gitu ya, kan kita bisa hybrid mode. Tapi kalau untuk format tugas akhir itu kan beberapa memang, misalnya magangnya di luar negeri, tapi magangnya itu formatnya online, itu sangat memungkinkan. Supervisor magangnya mungkin dari luar negeri, dia diberikan tugas jarak jauh, remote gitu ya. Misalnya contoh nih, siapa ini? Misalnya Mas Gifar, dia magangnya di PricewaterhouseCoopers gitu kan, PwC gitu kan, wah keren gitu kan. Tapi remote dari jauh, itu sangat mungkin karena faktanya sekarang dunia seperti itu. Virtual office itu betul-betul ada gitu kan, nggak masalah. Yang penting standar kualitas dari magangnya itu memenuhi standar. Tapi kalau untuk saya nggak tahu ya, untuk kewirausahaan mungkin dia punya bisnis dan formatnya digital. Saya pikir mungkin saja itu juga bisa dilakukan full digital gitu kan. Walaupun pendampingan, pembimbingan dan lain juga bisa dosen apa namanya kampus gitu kan, ketemu di kampus pasti bisa tetap memungkinkan kan. Jadi saya pikir tidak menutup kemungkinan dari format tadi maupun hybrid online ataupun offline. Oke. Selanjutnya mungkin kita bergeser sedikit mengenai topik lain Pak. Ya. Boleh. Topik apa lagi yang menarik nih? Tadi saya mau ngajak topik Palestina ya, tapi ini kita lagi ini ya. Mungkin di next time. Next time ya kita bahas Palestina ya, karena ini penting sekali. Nah, sekarang kan ramai mengenai penutupan online shop, terutama aplikasi TikTok Shop ya. Iya, betul. Terkait yang sudah ramai di masyarakat mengenai TikTok Shop yang dihapuskan, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya ini menarik ya, karena ini juga balik-balik lagi dari keputusan menteri ya.
masyarakat itu harusnya diberikan ya platform yang paling mudah buat mereka, ya silahkan dipakai. Faktanya kan TikTok memang platform yang sangat digandrungi ya, semua orang pakai gitu, yang mudah diakses dan lain-lain gitu kan. Yang lebih tepat seharusnya diatur, bukan dilarang, bukan ditutup gitu ya. Tapi saya pikir ini keputusan politis ya, yang mungkin nanti bisa berubah sewaktu-waktu. Yang saya dengar dari berita terakhir itu rencana nanti 10 November katanya mau buka lagi TikTok Shop. Tapi dia mungkin dengan format yang lebih baru, security yang lebih baik dan lain-lain. Saya kurang tahu. Tapi saya pikir saya baca di media seperti itu. Menurut saya penutupan marketplace itu akan berdampak sebenarnya ke masyarakat langsung. Karena masyarakat yang menggunakan, masyarakat yang memakai dan mengakses, kalau alasannya perlindungan terhadap produk lokal, saya pikir di marketplace pun nggak sedikit kok produk lokal yang dipasarkan gitu kan, untuk kemajuan perekonomian kerakyatan. Jadi saya sendiri kurang sepakat dengan keputusan pemerintah ini, tapi ya monggo saja karena pemerintah punya otoritas. Saya pikir lebih tepatnya itu diatur ya, bagaimana itu melindungi dan juga mungkin masalahnya sekarang memang untuk marketplace itu kan income langsung untuk pemerintah misalnya pajak dan lain-lain memang belum terlalu diatur ya. Jadi akhirnya ya mungkin dianggap, padahal kita semua sepakat bahwasanya belanja online itu kan lebih murah ya. Kita paling tinggal mikir ongkir, kalau harga itu jauh lebih murah karena memang dia bebas dari pajak ini itu. Setelah berita penutupan TikTok Shop kemarin, kan ada ramai juga nih pedagang di Tanah Abang itu menuntut Shopee, Tokopedia juga ikut ditutup kan? Iya betul. Terus strategi apa nih yang bagus untuk menghadapi pedagang tersebut dari e-commerce-nya? Iya, saya pikir kalau itu kan suara akar rumput ya, para pedagang di Tanah Abang dan lain-lain itu, ya mereka sebenarnya tidak bisa dihindari juga menggunakan marketplace kan sebenarnya. Saya pikir itu lebih ke bentuk protes, kalau ini ditutup kenapa yang itu enggak gitu kan. Iya benar. Walaupun kalau kita bicara peraturan, undang-undang, peraturan menteri segala macam itu kan tergantung apa yang ditulis. Kan ditulisnya media sosial tidak boleh difungsikan sebagai marketplace. Kalau Lazada, misalnya Shopee itu kan memang betul-betul marketplace dari awalnya memang buat jualan gitu kan. Tapi kan Facebook enggak. Tapi kenapa Facebook enggak dilarang gitu kan? Ya, makanya saya pikir tadi ya di sini mungkin ada deal-deal di luar itu yang kita nggak tahu ya, deal politik atau mungkin apa namanya ada hal yang belum selesai dengan antara pebisnis dengan pemerintah gitu kan, perizinan dan lain-lain. Jadi saya pikir masyarakat biarkan mereka berekspresi dan sebaiknya memang mereka yang dibantu, bukan mereka yang kita serang gitu kan atau mungkin kita kritik. Saya pikir level pengetahuan masyarakat akar rumput dan kalangan akademisi kan ada gap ya, jadi ya tidaknya kita memberikan pencerahan gitu kan. Ya kalau memang TikToknya ditutup gitu kan, ya balik ke platform lain, misalnya ke Facebook yang tidak dilarang, yang juga bisa jualan gitu kan di Facebook. Walaupun masyarakatnya sekarang masyarakat Indonesia semakin sedikit pakai Facebook gitu ya, terutama anak muda. Atau mungkin ke IG gitu kan, masih bisa. Saya pikir platform satu itu kita masih bisa pakai platform yang lain. Atau mungkin justru dengan penutupan itu mungkin kita juga meningkatkan kualitas layanan seperti yang saya baca tadi ya beritanya TikTok nanti katanya mau buka lagi gitu ya. Kita tunggu aja, mudah-mudahan nanti buka lagi dan sudah clear urusannya sama pemerintah, jadi nggak ditutup lagi. Gitu. Yang jelas gimana caranya kita harus sama-sama mensupport ekonomi kerakyatan supaya masyarakat bisa maju gitu ya, mereka bisa hidup mencari penghidupan yang layak gitu kan, tanpa harus dihalang-halangi oleh pihak manapun. Oke, menarik Pak. Mungkin terakhir ya dari saya, bagaimana pedagang offline agar tetap bisa bersaing dengan e-commerce, sedangkan pedagang offline sendiri ada keterbatasan sendiri dalam pengetahuan teknologi begitu Pak? Dari sisi Bapak sendiri. Ya, ini Haidir, sebenarnya pertanyaan ini sekaligus kritik dan pengingat buat kita semua ya. Mau kita yang di kampus ini punya kewajiban untuk membantu masyarakat gitu kan, dengan ya memberikan mereka literasi digital, memberikan penelitian tentang marketplace. Misalnya di KKN aja, saya kebetulan dosen bimbing KKN juga. Sebagai DPL KKN itu salah satu program yang masih adalah membuatkan marketplace untuk warga-warga yang punya produk tapi mereka belum dijual secara online. Nah itu saya pikir mereka sangat senang sekali, soalnya dibuatkan akun Tokopedia-nya, akun Shopee-nya, dibuatkan TikTok-nya dan lain-lain. Itu
sangat membantu mereka karena sebenarnya bukan eranya lagi melakukan konfrontasi atau kompetisi offline atau online, itu udah bukan pilihan. Sekarang semuanya harus kita jalani. Karena memang untuk memperluas jangkauan itu teknologi memang jadi solusi yang paling efisien ya. Dalam hal tertentu kan ya, sorry to say, misalnya saya kemarin barusan pergi beli aksesoris gadget ya. Saya pergi ke satu toko yang tentang aksesoris murah. Saya lihat ke toko itu, ternyata di sana udah banyak pak-pakan barang yang mau dikirim, dan itu ternyata saya tanya, Mas, ini kalau dari online sama offline lebih banyak yang beli offline apa online? Lebih banyak online, Pak. Jadi itu malah sebenarnya peluang sekali buat masyarakat yang selama ini mungkin penjualannya, pangsa pasar yang masih terbatas. Dengan dia go online, itu dia akan semakin luas. Nah, tugas kita lah yang di kampus, masyarakat yang terdidik, mungkin yang paham literasi teknologi, digital, marketplace, dan lain-lain, untuk support mereka gitu kan, supaya semua bisa go digital gitu kan. Ya, walaupun tidak sepenuhnya bisa ditinggalkan, karena mereka bahkan ada yang full meninggalkan toko offline ya, karena apa, dia bebas sewa toko kan, dia nggak perlu nyewa toko, dia nggak perlu nyewa pajak ini segala macam, tinggal dia kerja sama kurir kan, packing kan, gitu Mas Edu. Saya pikir kita harus support ya. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju, dan makasih banget ini podcastnya LKM Ekonomika ini, saya pikir bisa memberikan inspirasi untuk kemajuan kita ya, terutama di bidang ekonomi. Obrolannya menarik nih Pak. Tapi Ya, gimana? Waktu sudah sore ya. Betul. Kita harus lanjut lain kali dengan ngopi-ngopi ya. Iya. Dan mungkin titip ngomongin tentang Palestina next Oke, time. siap. Ini Bisa, sangat siap. penting ya buat kita ya ke Oke, depannya. siap. Terima kasih nih Mister udah meluangkan Sama-sama, waktu hari ini. Terima kasih banyak teman-teman LKM Ekonomika. Jangan lupa nonton podcast kita di channel YouTube dan Spotify LPM. Nama YouTube-nya apa? LPM Ekonomika. Oke, siap. Jangan lupa Jangan lupa untuk di subscribe, di komen Iya. ya, Iya. like ya. Di like. jangan lupa kepoin, terus jangan lupa juga baca di akun dan Instagram LPM Ekonomika. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.